Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Point of View yang didukung oleh El Mori, alami manfaatnya, rasakan kebaikannya setiap hari. Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata, bangkit bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Halo, apa kabar sahabat Eljon? Selamat datang di Point of View POV Sudut Pandang Kita. POV, sudut pandang kita. Inilah talk show yang membuka ruang diskusi, lintas perspektif, lintas realitas, dan lintas generasi. Karena setiap suara punya ruang untuk bercerita dan setiap sudut pandang punya versi dari makna. Dan di sini di POV bersama saya Anton Pradana. Fenomena kabur aja dulu menjadi perbincangan hangat di kalangan anak muda. Di tengah ketatnya persaingan kerja, tingginya biaya hidup dan peluang karir yang terus dipertanyakan, apakah Indonesia ini masih menjadi tempat terbaik untuk menggapai masa depan. Point of View kali ini kita akan membahas Gen Z in this ekonomi kerja di Republik Indonesia atau di RI, atau kabur aja dulu kali ya. Sebelumnya, kita saksikan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Lulus kuliah, cari kerja, lalu membangun karir. Dulu, alur itu terasa seperti langkah yang wajar bagi banyak anak muda. Namun hari ini, perjalanan menuju dunia kerja terasa semakin penuh tantangan. Persaingan semakin ketat, kebutuhan hidup terus meningkat, sementara banyak lulusan baru masih harus berjuang mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan harapan mereka. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan terbukanya akses informasi membuat kesempatan bekerja di luar negeri semakin mudah dijangkau. Beragam cerita tentang gaji yang lebih tinggi, jenjang karir yang lebih jelas, hingga kualitas hidup yang dianggap lebih baik, membuat banyak anak muda mulai melirik peluang di luar Indonesia. Tak heran, istilah kabur aja dulu menjadi perbincangan hangat di media sosial. Bagi sebagian orang, ini menjadi bentuk kekecewaan terhadap kondisi ekonomi dan dunia kerja di dalam negeri. Namun bagi yang lain, bekerja di luar negeri bukan berarti meninggalkan Indonesia, melainkan mencari pengalaman, mengembangkan kemampuan, dan memperbaiki kesejahteraan sebelum suatu saat kembali membangun negeri. Di tengah berbagai pilihan tersebut, muncul pertanyaan yang semakin relevan. Apakah kondisi ekonomi saat ini benar-benar mengubah cara Gen Z memandang masa depan? Apakah bekerja di luar negeri menjadi solusi nyata atau sekadar tren yang sedang ramai diperbincangkan? Apa yang sebenarnya dibutuhkan agar generasi muda tetap yakin membangun karir di Indonesia? POV, sudut pandang kita. Karena kita membahas yang berhubungan sama Gen Z, langsung kita ngobrol lagi sama Gilang Kadafi. Gilang, apa kabar Gilang? Baik. Oke, hari ini Lang, sebagai Gen Z yang berkarir di Indonesia, menurut lo Lang, sebesar apa tantangan mencari pekerjaan di Indonesia sekarang? Oke, sebenarnya yang gue lihat saat ini lowongan pekerjaan di Indonesia itu cukup banyak. Nah, tapi itu kembali lagi ke Gen Z-nya sendiri. Kan banyak yang Gen Z mungkin belum punya pengalaman tapi ingin langsung punya pencapaian 2 digit ataupun memang yang mau sesuai dengan prodi atau jurusan dia yang relevan deh untuk peluang kerjanya gitu kan. Jadi ya kalau memang Gen Z-nya itu pilih-pilih ya gimana nggak susah nyari kerja. Sebenarnya lowongan posisi apapun itu banyak, tapi kan banyak juga nih fenomena yang gue lihat di sosial media, banyak company yang udah open recruitment tapi ketika Gen Z itu dipanggil interview malah ghosting, ngilang. Nah jadi kan itu mungkin susah nyari kerjanya itu kembali ke diri kita sebagai Gen Z itu yang terlalu milih-milih, belum ada pengalaman tapi pengen kerja yang enak ataupun gaji yang langsung gede, itu sih. Oke, berarti yang sebenarnya yang paling sulit adalah mencari pekerjaan yang sesuai keinginan. Betul ya, dream jobnya, bukan asal kerja. Kalau mungkin asal kerja bisa kali ya, kalau asal kerja jadi waiters kayak atau apa bisa, tapi kalau mungkin yang sesuai itu baru lebih susah. Nah, kalau sepengalaman lo nih Lang, ya kan, mungkin nanti kan lo masih kuliah nih sekarang, masih banyak izin nih Gilang nih kalau masuk kantor nih. Mana Gilang nih kuliah, aduh, ya kan.
setelah nih lulus kuliah nih, pasti kan kalau gua dengar cerita lu bisa kuliah itu dengan baik sesuai dengan harapan lu. Nilainya harusnya aman-aman aja. Mungkin bisa kumlot. Kumlot nggak? Kemungkinan? Kemungkinan besar bisa. Kemungkinan bisa ya kan. Dengan yang lu punya nih, kira-kira di saat lu lulus, lu better akan membangun karir di Indonesia atau mencari peluang di luar negeri? Seandainya memang mampu dan kesempatan yang ada nih, lu akan pergi keluar ke sana atau lu di Indonesia aja nih? Enggak, gue lebih memilih berkarir di Indonesia, tetapi gue punya plan untuk liburan ke luar negeri pastinya. Lebih untuk healing aja. Bener. Karena kan nyokap juga nggak setuju kalau gue jauh dari rumah sebenarnya. Kayak wanti-wanti kayak waktu pas mau ngambil rumah gitu kan, kalau ngambil rumah yang dekat-dekat rumah bunda aja, jangan terlalu jauh-jauh, biar anak mantaunya gitu. Jadi kayak nggak mungkin juga kalau emang gue harus berkarir ke luar negeri. Kan sebenarnya banyak juga nih yang ikut apa sih kayak ada pelatihan-pelatihan kelas untuk bekerja ke Jepang, Korea dan lain sebagainya. Sebenarnya waktu SMA tuh sempat tertarik karena kan gue ngeliat kayak enak banget ke luar negeri, tapi gue nggak melihat sisi lainnya, cuma ngeliat sisi enaknya aja. Mungkin kan kita nggak tahu juga ya teman-teman kerja di luar negeri sana tekanan kerjanya kayak gimana, pendapatan dan pengeluaran juga pasti kan lebih besar. Gede Ya, juga, jadi kayak gue lihat saat ini sih sebenarnya sama aja kita mau kerja di luar negeri ataupun di Indonesia, karena ya pendapatan sesuai dengan pengeluaran. Tapi kan ya we never know ya, kayak dilihat zaman sekarang yang emang udah apa ya bahasa Inggris, ekonomi itu sendiri ya, rupiah kita sedang tidak stabil dan tidak baik-baik saja. Mungkin itu bisa kalau ada peluang ya, mungkin teman-teman Gen Z lebih memilih yang emang layak untuk pendapatan dan lain sebagainya itu. Tapi bukankah kalau gue mendengar cerita lu juga sebagai as a person-nya nih, bukankah lo orang yang suka explore? Iya dong. Yes, betul. Explore kan suka orangnya kan berpetualang kemana, nyobain hal baru. Lu kan suka sama hal baru. Lo gak kepengen? Maksudnya kepengen kalau untuk keluar negeri? Kerja maksudnya kan punya pengalaman baru, apalagi sebagai duta wisata juga kan. Nah, itu kan sebenarnya mempresentasikan diri lu juga. Gue nih orang yang suka berwisata, biasanya gitu. Simpelnya lu nggak ada kepengen kayak gue pengen kesini karena di sini bagus nih, ini bagus gitu. Kalau untuk liburan berwisata ada keinginan, tapi kalau untuk berkarir gue belum ada ketertarikan sih. Mungkin kelemahan dalam bahasa juga. Terus kayak mungkin jauh banget dari keluarga, apalagi kalau emang nggak ada keluarga daerah sana ataupun di luar negeri sana kan, kalau hidup sendiri beda negara agak susah juga ya. Cari keluarga aja kali di sana kali. Bikin keluarga baru ya. Keluarga baru. Terus lanjut. Iya, jadi kayak gue mikirnya juga ke sana sih. Sebenarnya kalau belum bisa jauh juga dari keluarga. Terus kalau ada kesempatan juga, sebenarnya gue tetap untuk memilih berkarir di Indonesia sih. Itu kalau dalam diri gue sendiri ya. Karena lu masih nggak gini, kalau ngelihat karir di Indonesia sendiri, lu menurut lu harapannya masih besar nggak sih di Indonesia? Kalau yang gue lihat sendiri tuh harapannya masih besar sih. Itu kembali lagi ke kitanya kayak gimana, melihat peluang itu kayak gimana. Apakah kita memanfaatkan peluang itu ataupun memang kita hanya ya ingin stay di zona nyaman aja atau menyia-nyiakan peluang yang ada atau kesempatan yang ada itu sih. Berarti kalau misalnya kan sekarang lagi rame banget, udah kabur aja dulu lah, nggak usah maksudnya meninggalkan Indonesia. Lo berarti tidak sepaham dengan itu? Jujur enggak. Jadi kan sempat viral juga di X kalau nggak salah ya, yang hashtag kabur aja dulu. Itu kan banyak banget tuh teman-teman juga yang emang hashtag bikin kabur aja dulu dan sebagainya. Dan itu FYP semua tuh teman-teman yang berkarir di luar negeri gitu kan. Jadi kayak kita hanya melihat enak-enaknya aja dengan per bulan pendapatan segini, kayak kerjanya gini. Tapi kan kita nggak tahu daily kesehariannya kayak gimana. Ya kan mungkin ada teman-teman yang ambis emang cita-citanya ingin bekerja ke luar negeri lah. Dia kayak sampai ikut kelas bahasa dan sebagainya. Sebenarnya kan diutamakan bahasa kan. Pasti kalau emang kita ingin keluar dari TOEFL apalagi. Iya, tes TOEFL dan lain sebagainya. Itu sih. Berarti lo kayak ya udah di Indonesia aja. Betul. Berarti titik beratnya adalah ke keluarga. Lo gampang homesick berarti? Jujur ya kayak dibilang homesick ya mungkin. Contohnya pada saat gue mondoknya gue cuma dapat 6 bulan aja, gue nggak betah itu, nggak bisa jauh juga dari nyokap sebenarnya itu sih. Nah apakah gini pertanyaan, gue kan memang tidak pernah pengalaman mondok atau apa, gue nggak punya. Apakah karena mungkin di pondok itu lo merasa seperti apa namanya? Kalau di pondok kan memang terbatas nih. Beda kalau misalnya lo kerja di tempat lain, tapi lo kan bisa eksplor. Kalau di pondok kan memang cuma di sini, dibatas. Pasti kan ada batasan-batasan tertentu yang nggak boleh dilewati nih. Tapi sedangkan kalau hidup di kota kan beda lagi. Sebenarnya beda kan, karena mungkin di pondok kita nggak megang gadget atau dan lain sebagainya. Peraturannya kan ke sekolah gitu kan, beda kan. Sama yang kita hidup di luar negeri sendiri. Nah,
itu kan kembali lagi gue tuh pengen keluar negeri bukan untuk berkarir tapi untuk berliburan gitu, untuk menikmati kayak gue mau healing lah, kayak mungkin Healingnya di luar Asia negeri. dan sebagainya. Iya, jadi kayak ya jangan jadi sorry itu saya babu negara lain lah. Ih, jangan sampai jadi babu negara. Tapi kan babu negara ini kok mau kasar ya? Kalau Iya. jadi babu negara di sana, di sini kan kita juga jadi babu nih. kasar Jujur ya, jadi babu juga ya. Kita kan hamba uang di sini tetap aja kita pegawai gitu kan. Nggak ada kepengen kayak kalau babu di sana kan ibaratnya dengan margin yang lebih gede. Kalau kita bawa ke Indonesia, kan duitnya dikonversikan jauh lebih besar. Jadi Yes. ibaratnya secara perekonomian kita jauh lebih matang dong. Itu kalau memang kita mikirnya mungkin melihatnya Iya dong. kita Dan gajian di di sana- Indonesia kan dibandinginnya dengan emang pendapatan atau keuangan di Indonesia Iya. pasti kan emang kayak wow tinggi Gede, banget gede. kayak misalnya bisa sampai Benar. 50 juta per bulan dan sebagainya. Tapi kan kita tidak melihat untuk apa yang spend waktu keuangan dia untuk per bulannya belanja dan sebagainya, pasti kan pengeluaran juga lebih tinggi di luar sana kan. Mungkin ya bisa-bisa ngirim ke Indonesia setengahnya untuk keluarin di Indonesia, mungkin setengahnya untuk dia hidup sebulan di sana untuk gaji ke berikutnya gitu ya, sih. Oke. Nah, berarti menurut lo kan emang tetap aja gajinya sebenarnya sama-sama aja. Betul. Tapi kalau karena kan di sana gaji gede, potongannya kan memang ada juga, pajaknya juga ada. Iya. Tapi kan fasilitas menurutku lebih jelas dan Yes. lebih terasa gitu Iya. kan ya, walaupun juga kayak ya pasti plus minusnya tetap ada lah. Nah, kalau ngomongin nominal juga gaji, menurut lo nih, gaji kalau di Indonesia sekarang ini sudah bisa nggak sih mengimbangi biaya hidup gitu loh? Menurut lo cukup atau sebetulnya kalau secara luasnya kayaknya masih kurang deh atau gimana? Iya. Gimana kalau menurut lo? Ini gue lihat mungkin dari pendapatan keluarga gue dulu kali ya. Kalau gue lihat dari nyokap dan bokap gue untuk pendapatan sebenarnya udah imbang dan cukup. Jadi kayak dia bisa nge-spend untuk pendidikan anaknya, untuk makan sebulan itu selalu cukup gitu kan. Dan kalau dilihat dari pendapatan gue sendiri, kalau untuk jujur ya sebagai Gen Z sebenarnya Untuk gini, Masih- untuk lo perlu perhitungkan dengan kayak lo biaya sendiri. Tidak dibantu kan sekarang lo masih bunda-bunda mulu kan Yes, lo. bunda. Lo sampai detik ini lo masih bunda lo, anak muda banget lo. Iya. Tapi lo hitung dengan cara lo hidup sendiri, lo hidup dengan ya pokoknya bertanggung jawab sendiri, bayar listrik sendiri, lo hitung dengan biaya hidup dan juga gaya hidup. wow, Cukup gak? kita membayangin gitu ya. Biaya hidup premier lagi, primer, Primer, sekunder sekunder. sampai tersier ya. Nah, Oke. lu pikir cukup nggak uang yang lo punya, yang lo hasilkan dalam sebulan untuk lo bisa mencukupi 3 kebutuhan itu? Kalau bisa dibilang cukup, nggak cukup. Nggak. Jujur ya. Kalau gue, ini kan gue mikirnya kayak dengan pendapatan gue sekarang. Kalau memang gue mungkin gue tinggal sendiri, bayar kosan, listrik, gue bikin makan untuk sebulan. Jujur nggak cukup. Apalagi mungkin teman-teman yang emang ngerantau kuliah sambil kerja, itu kan ada beberapa juga teman gue yang Benar. wow ambis banget kayak dia kerja bayar kuliah pun masih sempatnya nge-transfer ke orang tuanya gitu kan, walaupun 500 sampai 1 juta mungkin untuk di-spend ke orang tuanya. Dan jujur kalau gue bilang saat ini ya sebagai Gen Z ya, kerja di Indonesia kalau memang kita untuk kebutuhan primer, sekunder dan sebagainya itu masih kurang sih. Masih kurang kan? memenuhi ya. Nah, itu kan maksud gue, oke lo merasa nyaman dengan kehidupan lo karena Iya. menurut gue di sini gue bukan gak setuju orang tinggal di Indonesia. Gue setuju, malah gue membantu untuk mencari jawaban supaya lo jelas nih. Gue memang mau di Indonesia karena lo punya alasannya. Iya. Akhirnya semua harus beralasan. Iya. Gitu. Nah, karena kalau mendengar lo seperti itu kan sebetulnya secara penghasilan nggak oke dong, ya kan? Betul. Secara penghasilan nggak oke kan? Cuman hidup lo nyaman karena masih ada Oh iya. orang tua, bener Iya, kan? betul. Nah, makanya itu seharusnya kalau mencari, nih kita nilai jangan dengan hidup nyaman. Coba lo berpikir Oke. kebutuhan dan juga mencukupi kehidupan sehari-hari. Menurut lo better di sini atau di luar negeri? Menurut lo, Gini ya, kalau gede mungkin nggak dinilai dari gedenya, tapi dari standarnya. Nah, itu menurut gua. Lebih standar. Sabar dulu, jangan dijawab. Semakin menarik nih, gue pengen tahu nih alasannya dia kenapa masih pengen dan juga berkarir di Indonesia. Karena benar kalau benar-benar dia tahu berarti bagus.
Itu insight buat kita bahwa Indonesia masih punya harapan, ya kan? Makanya jangan kemana-mana, tetap di POV. POV, sudut pandang kita. Didukung oleh